Assalamualaikum anak solih-solihah. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian? Anak-anak, hari ini kita belajar di tema 2, Persatuan dalam Perbedaan. Subtema 3, Bersatu Kita Teguh, pembelajaran 4 dan 5. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya diberi kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Jangan lupa disiapkan buku dan alat tulisnya. Pada pembelajaran ini termuat 4 muatan pelajaran, yaitu PPKN Bahasa Indonesia, IPS, dan SPDB. Nah, berikut ini adalah tujuan pembelajarannya. Tahukah kamu bahwa persatuan dan kesatuan merupakan modal dasar untuk mencapai kesejahteraan rakyat? Mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting peranannya untuk menjaga kesejahteraan umum? Ayo kita pelajari. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang ditulis dengan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia. Dalam menulis kalimat efektif, kamu harus menggunakan kata baku. Kata baku dapat ditemukan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, kalimat efektif digunakan dalam membuat peta pikiran suatu bacaan. Kalimat efektif mempermudah kita memperoleh informasi yang ada pada bacaan tersebut. Sekarang mari kita baca bacaan berikut ini. Mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? Penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Sebaliknya, jika negara terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tugas kita bersama. Bangsa Indonesia harus selalu bersatu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Usaha-usaha dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia. Contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah menciptakan suasana rukun, melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama, mematuhi peraturan yang berlaku, tolong-menolong dengan sesama, menghargai teman yang berbeda suku, agama, dan adat istiadat. Ayo kita tegakkan persatuan dan kesatuan demi tercapainya NKRI yang sejahtera. Nah, anak-anak, pentingnya persatuan dan kesatuan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah peribahasa yang mengingatkan kita betapa pentingnya persatuan dan kesatuan demi kemajuan bangsa Indonesia. Untuk mencapai persatuan dan kesatuan, kita perlu memiliki sikap peduli, rela berkorban, mendahulukan kepentingan bersama, dan toleransi. Persatuan dan kesatuan perlu dipupuk dalam berbagai tingkat kehidupan, baik di rumah, sekolah, masyarakat, ataupun berbangsa dan bernegara. Persatuan dan kesatuan menjadi alat utama dalam melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan. Sekarang, contoh penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Yang pertama, mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Artinya, kalian lebih suka membeli serta menggunakan barang-barang produksi dari dalam negeri. Nah, hal ini dikarenakan satu, pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia semakin maju, kemudian membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua, rajin belajar untuk membangun bangsa. Anak-anak di suatu negara yang rajin belajar, suatu saat nanti akan menjadi alat untuk kemajuan bangsa tersebut. Maka dari itu, tugas siswa selain membantu orang tua adalah rajin belajar. Yang ketiga, mempererat kerjasama. Dengan kerjasama, pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Nah, bersatu kita teguh adalah, apakah kalian masih ingat arti semboyan tersebut?
Apa makna semboyan tersebut jika dikaitkan dengan makna upaya mengembangkan kesejahteraan rakyat di awal kemerdekaan Indonesia? Ayo kita cari tahu. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal. Di antaranya, harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda atau Nica. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan. Pada awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru bulan Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya tersebut meliputi yang pertama adalah pinjaman nasional. Pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Yang kedua adalah konferensi ekonomi. Konferensi ekonomi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Yang ketiga adalah pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran Dr. A.K. Ghani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Selanjutnya ada rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun. Pada tahun 1948 sampai 1950 mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, Kasimo menyarankan 1. Menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 hektar. Yang kedua, di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Ketiga, pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Keempat, di setiap desa akan dibentuk kebun-kebun bibit. Dan yang kelima adalah pemberlakuan transmigrasi. Selanjutnya adalah Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi yang dipimpin BR mau kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE atau Persatuan Tenaga Ekonomi juga diharapkan dapat melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah ada kebijakan uang Republik Indonesia. Uang Republik Indonesia atau ORI adalah mata uang pertama yang dimiliki Republik Indonesia setelah merdeka. Pemerintah memandang perlu untuk mengeluarkan uang sendiri yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah tetapi juga sebagai lambang utama negara merdeka, yaitu negara Indonesia. Pemerintah Indonesia mulai mengedarkan uang Republik Indonesia atau ORI secara resmi pada tanggal 30 Oktober 1946. Nah, ini anak-anak contoh penampakan dari ORI atau uang Republik Indonesia. Dulu ada Rp1. Ini adalah mata uang pertama kali yang dimiliki oleh Indonesia sebelum rupiah. Nah, anak-anak, tugasnya ya, tuliskan kesimpulan dari teks tersebut pada bagian berikut ini. Teks yang mana? Teks yang upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan. Bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama, baca sekali lagi dengan seksama bacaan tersebut. Kemudian cari informasi penting pada bacaan tersebut, kemudian tulis kesimpulannya. Nah, anak selanjutnya adalah tentang mempraktekkan tari merak. Nah, kalian pasti sudah tahu ya anak-anak, ini adalah gambar penari merak. Mempraktekkan gerakan dan pola lantai tari merak.
Tari merak dilakukan secara berkelompok. Gerakan tari merak berkelompok harus dilakukan dengan kompak dan memiliki komposisi yang baik. Agar tarian bisa ditampilkan dengan baik, berlatihlah secara rutin dan menggunakan properti yang sesuai. Salah satu properti yang digunakan pada tari merak adalah selendang yang ujungnya dikaitkan dengan salah satu jari. Nah, seperti ini. Ya, berikut ini adalah gerakan pola lantai tari merak. Yang pertama, mengangkat kedua tangan. Kemudian menurunkan kedua tangan secara bersamaan. Yang ketiga, mengatupkan tangan dan kaki. Yang keempat, menggerakkan tangan kanan ke atas, ke bawah. Kemudian, menggerakkan tangan kiri ke atas, ke bawah secara bergantian. Nah, anak-anak tugasnya praktekkan gerakan tari merak tersebut dengan menggunakan properti selendang. Lakukan dengan baik, rekam video, kemudian kirim ke WA Bu Lulu pribadi. Ya. Sampai di sini pembelajaran hari ini anak-anak. Jangan lupa tetap semangat belajar, belajar berilmu, ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.